Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nesa Ducayani dengan NPM 2017-051009 dari kelas B, mata kuliah teori bahasa dan automata. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas ke-10 dan kuis. Untuk yang pertama yaitu kuis. Di sini ada 4 soal kuis, yaitu nomor 1, nomor 4, 7, dan 8. Kita langsung aja ke soal kuisnya. Untuk yang pertama di sini perintahnya yaitu hilangkan semua aturan produksi yang useless dari tata bahasa bebas konteks berikut. Untuk tata bahasa bebas konteks di sini itu yang useless itu adalah bagian B. Kenapa bagian B itu disebut dengan bagian useless? Ini karena apabila B ini diuraikan, ia akan menghasilkan suatu yang baru, di mana yang baru ini menghasilkan B lagi. Jadi bisa kita lihat di sini untuk B, apabila diuraikan itu akan menghasilkan B, C, atau A, B. Jadi dia menghasilkan B lagi. Jadi misalnya AB nih, misalnya AB, diuraikan bagian B-nya itu akan menghasilkan BC atau AB. Lalu misalnya BC, kita uraikan lagi, B-nya itu akan menghasilkan BC lagi atau AB lagi. Jadi nggak akan berhenti gitu. Jadi dia disebut dengan useless. Karena B ini merupakan bagian useless, B besar ini merupakan bagian useless, jadi untuk setiap yang menghasilkan, yang salah satunya menghasilkan B besar, ini harus kita hapus. Jadi ini kita hapus, lalu untuk bagian C juga ini kita hapus. Sehingga untuk bagian S itu tersisa CA, bagian A itu tersisa A, di sini emang A ya, dia nggak ada hubungannya sama B. Lalu untuk bagian C itu tersisa B kecil. Lalu selanjutnya soal nomor 4. Di sini perintahnya itu hilangkan semua aturan produksi unit dari tata bahasa konteks berikut. Di sini ada 3 tata bahasa konteks. Untuk aturan produksi unitnya di sini A ke B, A menghasilkan B, B menghasilkan A, dan S menghasilkan B. Di mana A menghasilkan B ini di sini disuruh ubah menjadi B menghasilkan B kecil. Sehingga kan di sini kita ambil untuk bagian A di sini. Itu kan A, B, C, B besar. Di mana B besarnya ini disuruh diganti sama B kecil. Sehingga ia berubah menjadi seperti ini. Di sini B-nya udah kecil, di sini B-nya masih besar. Lalu untuk bagian yang selanjutnya di sini B menghasilkan A itu ubah menjadi A-nya ini diubah. Sehingga menghasilkan seperti ini. Jadi kita tuh apabila ada suatu yang baru, ini kan A-nya yang lama. Ini A yang lama, lalu di sini ada A yang baru. Apabila ada hal yang baru, A yang baru, kita harus menggunakan yang baru. Lalu selanjutnya di sini S menghasilkan B diubah menjadi seperti ini. Jadi ini juga kita menggunakan B yang baru. Jadi B yang baru itu yang ini. Ini B yang lama. Lalu untuk bagian akhirnya didapatkan seperti ini. Di mana ini merupakan bagian-bagian yang baru. Ini udah saya pindahin ke atas ini. Bisa dilihat perbedaan dari setiap tata bahasa konteksnya. Di sini A-nya itu untuk S itu menghasilkan A besar, A kecil, sama B besar. Lalu untuk yang baru itu menghasilkan A kecil, BC kecil, dan BB kecil. Dan seterusnya, di mana ini bisa dilihat ya perbedaannya. Gitu. Lalu selanjutnya di sini ini hasilnya. Lalu di sini ada soal nomor 7, di sini carilah simbol-simbol variabel yang nullable dari tata bahasa berikut. Jadi apabila kita disuruh mencari nullable, itu langsung aja kita lihat yang ada bagian epsilonnya. Di sini kan yang ada bagian epsilon itu B sama C. Jadi B sama C ini merupakan bagian nullable. Selanjutnya nomor 8. Nomor 8 soalnya hilangkan semua aturan produksi epsilon dari tata bahasa bebas konteks berikut. Jadi kita disuruh ngilangin epsilon. Produksi epsilon. Jadi karena kita disuruh ngilangin produksi epsilon, dan di salah satu tata bahasa bebas konteksnya ini ada epsilon, yaitu A, yang menghasilkan epsilon, hanya epsilon. Jadi untuk setiap bagian yang ada A-nya, A besarnya, itu kita hapuskan. Jadi S di sini kan menghasilkan A besar, A kecil, B besar, A kecil, B besar. Ada A kecil, ada A besar di sini, jadi harus kita hilangkan. Sisa yang sebelah sini aja. Sampai sini. Lalu untuk bagian B, itu ada A besar juga di sini. Jadi kita hilangkan, sisanya seperti ini. Ini untuk step yang pertama, Mas Ian. Kita cuma ngelihat bagian sini doang untuk step yang pertama.
Lalu untuk step yang kedua, kita lihat untuk bagian B, ini ternyata ada bagian epsilon juga di salah satu ini. Tetapi nggak keduanya, dia emang nggak B ini nggak cuma menghasilkan epsilon, tetapi ada menghasilkan hal lain, yaitu B kecil A besar. Jadinya seperti ini. Ini tadi untuk bagian yang A dihilangin, lalu untuk bagian B dihilangin, B itu akan menghasilkan B kecil aja, karena epsilonnya udah dihilangin. Jadilah sekarang itu sisanya itu ini sama ini. Jadi sisanya itu S menghasilkan A kecil B besar, A kecil B besar, lalu untuk B itu menghasilkan B kecil. Karena untuk bagian ini itu tidak, bagian yang ini itu tidak merujuk sama sekali ke B besar. Jadi B besar ini useless, sehingga hasil akhirnya itu hanya bagian sini. Jadi ini B-nya kita hapus. Jadi untuk bagian hasil akhirnya itu hanya A kecil, A kecil. Itu ini tadi kita kurang-ngurangin karena di sini B itu udah menghasilkan epsilon juga, jadi harus dihapus sebenarnya. Jadi menghasilkan hanya ini, karena untuk bagian B ini merupakan bagian yang useless. Selanjutnya yaitu tugas ke-10, yaitu penyederhanaan CFG. Penyederhanaan CFG ini bertujuan untuk melakukan pembatasan sehingga tidak menghasilkan pohon penurunan yang memiliki kerumitan yang tidak perlu atau aturan produksi yang tidak berarti. Contohnya itu ada S yang menghasilkan A besar B besar atau A, lalu ada A yang menghasilkan A kecil. Aturan S menghasilkan A besar B besar itu tidak berarti karena B tidak memiliki penurunan. Jadi untuk aturan SAB ini tidak berarti karena untuk B ini sendiri dia tuh nggak punya penurunan. Seperti itu. Selanjutnya, suatu tata bahasa bebas konteks atau CFG itu dapat disederhanakan dengan melakukan penghilangan produksi useless, penghilangan produksi unit, juga penghilangan produksi epsilon. Di sini untuk penghilangan produksi useless, produksi useless adalah produksi yang memuat simbol variabel yang tidak memiliki penurunan yang akan menghasilkan terminal-terminal seluruhnya. Produksi ini tidak berguna karena bila diturunkan tidak akan pernah selesai. Ini sama kayak contoh, ini sama kayak kuis nomor berapa ya tadi. Ini jadinya kalau kita turunin terus, kita uraikan terus, itu dia nggak bakal berhenti gitu. Misalnya kayak AB tadi ya. Di contoh ini, jadi apabila B-nya ini kita uraikan, itu nggak akan berhenti. Dia akan terus bertemu dengan B itu sendiri. Seperti itu. Produksi yang tidak akan pernah dicapai dengan penurunan apapun dari simbol awal, sehingga produksi ini redundant atau berlebih. Contohnya di sini ada S menghasilkan A kecil, S besar A kecil, atau BD, atau B besar D E kecil. Lalu untuk A menghasilkan A kecil, B besar menghasilkan triple B besar sama A kecil. Simbol A tidak memiliki penurunan yang menuju terminal sehingga bisa dihilangkan. Jadi simbol A ini kan di sini nggak ada nih A. Jadi ini nggak guna gitu, useless. Jadi ini bisa dihilangkan. Sehingga bisa dihilangkan konsekuensi nomor 1, aturan produksi SBD tidak memiliki penurunan. Gitu. Selanjutnya, di sini untuk bentuk sederhananya dari contoh yang atas tadi. Jadi setiap kali melakukan penyederhanaan, kita periksa lagi aturan produksi yang tersisa. Apakah semua produksi yang useless sudah dihilangkan. Jadi ini udah bentuk sederhananya, untuk yang useless itu udah kita hilangin semua. Jadi ke ini. Ini tadi udah kita sederhanain sehingga bentuknya menjadi seperti ini. Lalu selanjutnya di sini ada penghilangan produksi unit. Produksi unit adalah produksi di mana ruas kiri dan kanan aturan produksi hanya berupa satu simbol variabel. Misalnya A, B, C, D. Jadi dia cuma ada satu simbol. Di sini ada A, di sini ada B, C sama D. Satu-satu, single dia. Keberadaan produksi unit membuat tata bahasa memiliki kerumitan yang tidak perlu atau menambah panjang penurunan. Penyederhanaan ini dilakukan dengan melakukan penggantian aturan produksi. Di sini ada penghilangan produksi unit. Untuk aturan, kita lakukan penggantian berturutan mulai dari aturan produksi yang paling dekat menuju ke penurunan terminal. Ini pengetahuan aja ya, untuk yang bagian seperti ini itu dibaca menjadi. Jadi kayak C, D menjadi C, DD gitu. Jadi untuk
ini kita uraikan ya. Jadi untuk yang bagian yang bagian bawah ini, untuk kan ini ada yang single nih, S itu ke C itu ke D. C itu ke D, tapi bisa kita lihat untuk D itu menghasilkan D kecil. Untuk D besar itu menghasilkan D kecil. Sehingga untuk bagian C, ini bisa kita ubah menjadi C, D kecil. Ini sama aja karena untuk D besar itu, D besar di sini, itu nilainya sama kayak D kecil di sini. Lalu untuk bagian SC di sini, bisa kita lihat bahwa C itu sama dengan EF. Jadi bisa kita ubah itu dari S menjadi EF. Gini. Seperti itu. Lalu untuk C itu sendiri kan dia juga menghasilkan D. Untuk C itu kan dia menghasilkan D, sehingga bisa kita tulis untuk C tadi kan EF, lalu kita tambah lagi dengan D, karena C itu juga menghasilkan D, di mana D-nya udah kita ganti sama DD. Sehingga ini untuk hasil akhirnya yaitu S, ini menjadi EF, DD. Seperti ini. Jadi dia lebih simple gitu. Dimana kayak ini tadi, dia itu memiliki kerumitan yang tidak perlu atau menambah panjang penurunan. Jadi kita sederhanain biar dia itu nggak rumit lagi gitu. Itu fungsi dari penghilangan produksi unit. Ini tadi ya hasilnya. Lalu untuk yang terakhir di sini ada penghilangan produksi epsilon. Penghilangan produksi epsilon dilakukan dengan melakukan penggantian produksi yang memuat variabel yang bisa menuju produksi epsilon. Prinsip penggantiannya bisa dilihat pada kasus berikut. Di sini ada dua, di sini ada S sama A. Lalu pada kasus di atas, A nullable. Bisa kita lihat untuk A ini nullable, ada tanda epsilon. Serta A epsilon satu-satunya produksi dari A. Maka variabel A bisa ditiadakan. Jadi variabel A ini bisa ditiadakan karena untuk A, ini dia hanya menghasilkan epsilon. Hasil penyederhanaan dari tata bahasa konteks itu menjadi hanya bagian ini. Dan A ini harus dihapus. Kenapa kita hapus? Karena ya bisa kita lihat di sini bahwa A itu adalah useless. Jadi kita hapus aja bagian A di sini. Ini bisa kita hapus seperti ini. Gitu. Sehingga untuk hasilnya itu seperti ini. Tetapi di sini apabila kasusnya itu S-nya ini sama kayak yang sini, lalu A-nya itu ada BD sama epsilon. Jadi dia nggak hanya menghasilkan epsilon, ada hasil lain. Di sini ada hasil BD. Di sini pada kasus di atas A nullable, tapi A epsilon bukan satu-satunya produksi dari A. Maka hasil dari penyederhanaannya itu seperti ini. Ini merupakan hasil penyederhanaan apabila ia bukan satu-satunya. Jadi A itu ada hasil lain selain epsilon gitu. Jadi untuk bagian epsilonnya kita hilangkan aja gitu. Mungkin sekian dari saya. Maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.